Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa mendengar suara saya ya? Ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita awal dengan berdoa, membaca doa bersama yang saya akan pimpin. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Cukup? Ya. Baik, terima kasih anak-anak MIPA 5 atas kerjasamanya. Dan menginjak selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Aditya Ramadan ada? Aditya Ramadan? Hadir, Pak. Ya. Alfia Faiza? Hadir, Pak. Ananda Prabasawa? Hadir, Pak. Aruna Dewana Nata atau Juna? Ada, Pak. Oke. Arsiranesa Intan? Hadir, Pak. Ayumi Meila? Ayumi? Belum ada. Bagus tadi. Oh, ayo ada Ayu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Bagus Firmansyah? Tadi ada. Hadir, Pak. Ya. Bilva? Hadir, Pak. Ya. Cantika Cahya? Hadir, Pak. Chavia? Hadir, Pak. Ya. Damar Razis? Hadir. Devina Sintiawati? Hadir, Pak. Erda Putri? Hadir, Pak. Ya. Fadel Hikam? Hadir, Pak. Ya. Febri Ferdiantoro? Hadir, Pak. Ya. Gisela Divani? Gisela? Belum, lanjut. Ihsan Firmansyah? Ihsan Firmansyah yang namanya sama dengan saya? Belum ada. Lanjut. Kataya non. Kaisa Latifah? Kaisa? Halo. Belum ada. Livina Maida? Hadir, Pak. Ya, Livina. Linggar Zeta? Hadir, Pak. Metaluna? Hadir, Pak. Metaluna. Gisela ini tadi gitu. Muhammad Zaki? Baru saja masuk tadi. Halo Mas Muhammad Zaki? Ya, Pak. Mohfikri? Maaf. Mohfikri? Belum ada. Muhammad Sadewa? Hadir, Pak. Nabila Nur Hidayah? Nabila? Hadir, Pak. Ya. Rafiq Fajar? Hadir, Pak. Renaldo Non? Rima Wulandari? Hadir, Pak. Salsabila? Hadir, Pak. Siti Hadir, Husnul Pak. Khatimah? Ada ya. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih. Sultan Zaki? Ada tuh. Sultan Zaki? Halo, Sultan. Syahda? Hadir, Pak. Syahda ada. Tabita Non? Vito? Hadir, Pak. Ya.
Yoladia? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ihsan tadi ada ya? Ihsan, halo Ihsan. Baru aja masuk. Hadir, Pak. Gisela? Halo Mbak Gisela. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada yang belum saya panggil mungkin? Yang sudah masuk di dalam grup ini? Nanti kalau ada yang belum, tinggal bilang saja atau sampaikan saja ke sini. Saya belum Pak dipanggil ya. Karena ini absensi sangat penting sekali kaitannya dengan nanti di akhir semester. Baik, sekali lagi yang baru bergabung tadi atau yang belum ditampilkan wajahnya, sekali lagi ditampilkan wajahnya biar saya hafal begitu ya. Nah, baik, menginjak materi yang pertama, langsung saja menginjak yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu dimana kita di bab yang pertama di kelas 10 ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jadi materinya adalah temanya aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ini ya. Mbak Yola pernah belajar Asmaul Husna atau pernah mendapatkan materi, Mbak Yola? Pernah, Pak. Waktu kelas di SMP atau SD? SMP. Ya. Apakah pengertian dari Asmaul Husna, Mbak Yola? Nama-nama Allah yang indah. Mantap. Nah, berarti pernah dibaca, pernah belajar. Nah, itulah salah satu. Begitu ya. Saya jelaskan sedikit secara etimologi maupun terminologi. Terima kasih Mbak Yola menjawab dengan tepat sekali. Secara etimologi atau secara bahasa ya, Asmaul Husna itu dari dua kata, suku kata ya. Yang pertama adalah asma dan husna ya. Perlu digarisbawahi, asma itu nama, bukan nama saja ya. Kalau nama itu nama saya Iksan misalkan, itu satu kata. Tapi kalau asma ini bentuknya jamak, memiliki arti nama-nama, berarti lebih dari satu nama. Kemudian husna bisa dikatakan baik ataupun indah. Jadi Asmaul Husna secara istilah atau kita bisa jelaskan adalah nama-nama Allah yang baik lagi indah. Nah, Mas Iksan bisa mendengar suara saya? Halo? Iksan? Iksan, halo, halo? Vito? Halo Vito? Wah, ini kemana nih? Gisela? Mbak Gisela? Ya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya Mbak Gisela. Asmaul Husna itu ada berapa Mbak? Ada berapa Asmaul Husna? Ditampilkan wajahnya Mbak? Ada 99. Oke. 99 ya. Ada 99 nama. Betul sekali ya. Kalau di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yudkhiluna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah lagi baik. Nah, ada 99 nama ya. Jadi saya ingin nanti anak-anak juga pelajari Asmaul Husna ini ada 99, nek iso dihafal lagi. Kenapa? Karena di dalam Asmaul Husna yang dari 99 itu
banyak sekali fadilah atau manfaatnya, ya, keutamaannya, ya, yaitu ketika kita berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta, berdoa dengan Asmaul Husna, insya Allah doanya tidak akan tertolak. Kenapa? Karena memintanya dengan nama Allah, ya. Jadi memanggil Allah itu dengan sebutan Ya Rahman boleh, Ya Rahim juga boleh. Nah, kalau ada banyak atau ulama itu juga banyak yang mengamalkan ketika orang itu pengen sukses atau pengen berjaya, itu mengamalkan salah satu Asmaul Husna, kemudian dibuat wiridan, dibuat pikiran. Contohnya Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, begitu. Itu ada di sini yang sudah hafal, Mas Mbak? Ada yang sudah hafal? Meta? Meta? Aduh. Aduh. Halo. Ditampilkan wajahnya, Mbak. Tidak usah malu-malu, ditampilkan semuanya. Karena ini saya rekam, ya. Meta. Hafal Asmaul Husna, Mbak? Belum ya? Enggak. Nanti hafal bersama-sama karena nanti dilakukan gitu ya. Semoga saja nanti hafal. Mas Vito hafal? Tidak, Pak. Nggak hafal, Pak. Nggak hafal, ya. Ada yang hafal enggak nih di kelas IPA 5 ini? Oke, kalau tidak kita bahas yang pertama adalah sifat Ar-Rahman, ya Allah. Nama Allah yang pertama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini satu Asmaul Husna, kalau kita bahas sampai besok belum selesai. Jadi Allah itu memiliki salah satu sifat atau nama Ar-Rahman. Kalau di dalam Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Rahim. Ar-Rahman itu memiliki arti apa, Mbak Alfia Faiza? Alfia. Yang Maha Pengasih. Pengasih, ya. Alfia. Kalau Rahim, Mbak? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Penyayang. Penyayang. Pengasih lagi penyayang, ya, Mbak, ya. Ar-Rahman dan Rahim. Nah, ini salah satu sifatnya Allah yang sering kita sebut ketika sholat, ketika di waktu-waktu yang lain, ya. Karena Allah itu memiliki sifat pengasih. Untuk siapa? Kepada seluruh manusia. Sifatnya rahmannya Allah itu tidak terbatas kepada manusia, entah itu hitam kulitnya, putih kulitnya, entah itu tua maupun muda, ya toh, maupun muslim maupun non muslim, itu semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat rahmannya Allah. Jadi Mbak Emas semua jangan iri ketika melihat kok misalkan tetangganya non muslim lebih kaya. Wah, aku sambung dino sholat 5 waktu, padahal tambah tahajud, duha dan lain sebagainya, tambah sedekah, kok uripe sepodo wae. Tetapi kayak ana wong non muslim kok saya sugih padahal beda agama. Nah, ini Allah itu memberikan istidrat, peringatan, sebetulnya itu diujo bahasanya, ya. Dengan sifatnya Allah yaitu Rahman, tidak pandang bulu memberikan rezeki, ya. Nah, Allah saja mempunyai sifat seperti itu. Paling tidak kita juga mencontoh walaupun itu sedikit, saling mengasihi, gitu. Saling menjaga perdamaian antara sesama manusia maupun tetangga, ya, khususnya karena kita hidup di
sebuah negara yang berkebinekaan, jadi berbagai macam agama ada, tentu saja kita harus toleransi ya, mencontoh sifatnya Allah Ar-Rahman paling tidak begitu. Jadi sifat Rahmannya Allah itu luas, tidak memandang bulu, baik itu muslim maupun non muslim. Kemudian sifat yang kedua adalah rahimnya Allah. Nah, sifat rahimnya Allah ini terkhusus dan teruntuk hanya untuk orang-orang muslim saja. Jadi begitu. Jadi sifatnya Allah itu ketika rahim itu hanya untuk orang-orang muslim saja. Kalau kita tidak bisa mendapatkan nikmat di dunia, maka Allah akan kasih besok di akhirat nanti besok ya. Ketika sudah ada pertimbangan ya, sudah di yaumil mizan, orang ini sedekahnya baik, maka Allah akan ganti. Nek kemarin ada yang kurban ya, kita di sini ora itu pahala, tapi insya Allah kalau lillahi ta'ala besok akan diganti di surganya Allah. Itu sifat rahimnya Allah. Jadi untuk dan khusus bagi orang-orang muslim. Jadi ada perbedaan di sini ya, Rahman dan Rahim. Ini sifatnya umum, kalau Rahman, kalau Rahim ini khusus untuk orang-orang muslim, besok di yaumil akhir akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan Mas, Mbak semuanya? Halo, halo. Wajahnya kok enggak pada kelihatan, kemana ini? Halo, halo. Bisa mendengar suara saya, Mbak, Mas? Halo. Bisa, Nah, oke, Mas Fadel. Mas Fadel, kalau Ar-Razzaq itu memiliki arti apa, Mas? Ar-Razzaq. Yang maha pemberi rezeki. Iya, Ar-Razzaq. Jadi ada salah satu kitab yang menerangkan Asmaul Husna, Mas Fadel. Nek pengen sugih gitu, wiridannya apa? Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, 100 kali meminta satu dagangannya laris, misalkan pas jualan misalkan loh Mas Fadil ya, atau yang lain semuanya lah ya. Jadi minta satu permintaan kemudian diulang terus, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ini sahih ini ya. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk memperoleh nilai yang baik misalkan. Atau nek kamu punya dagangan atau bapak ibunya punya dagangan ndak laku-laku, diwiridani, di apa namanya, pakai Asmaul Husna Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, peng 100 kali apa meneh dibaca habis subuh ya. Kalau sebelum kita berkegiatan kan kita sholat subuh gitu. Habis sholat subuh wiridan ditambahi ya Razzaq 100 kali. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan dan ditambahkan rezekinya. Begitu ya Mas Fadel. Besok kalau sudah bekerja nanti jangan lupa wiridane tambahi Pak. Mau tanya, kalau selain itu khasiatnya apa Pak? Wah, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, wah, banyak sekali ya. Kalau kita bahas satu persatu tidak selesai. Contohnya sifat nama Allah itu ada 99, disingkat ya menjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu singkatan dari 99 nama. Disingkat lagi menjadi Ya Latif ya. Ya Latif. Ya Latif maha apa Mbak Syahda? Ada yang tahu? Sultan Zaki? Ya Latif memiliki arti apa Mas? Mas Sultan? Benar Pak. Nah, ya. Yang maha lembut serta halus Pak. Oke, Erda, terima kasih. Maha lembut ya.
Jadi Allah itu maha lembut, tidak kasar ya. Jadi singkatan dari 99 disingkat jadi satu menjadi ya Latif. Itu kalau bisa mengamalkan satu hari itu 100 kali, wah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah semoga di sini ada yang bisa menjalankan begitu, karena saya juga suka sekali untuk mengamalkan wiridan ya Latif ketika habis subuh itu ya. Jadi fadilahnya atau keutamaannya sangat besar sekali. Kalau punya hajat, cita-cita, aku pengen besok itu masuk perguruan tinggi negeri misalkan, yang favorit. Sekarang persiapkan, didoakan. Jadi didoain itu Anda tulis dulu permintaan atau cita-citamu apa saja sih, misalkan. Yang pertama pengen jadi apa, yang kedua pengen punya apa, yang ketiga apa, semuanya ditulis Mas, Mbak, semuanya ditulis. Kemudian setelah ditulis ditempelkan di kamar Anda masing-masing. Setiap hari Anda baca itu, Anda setiap hari pokoknya mau tidur atau bangun tidur setiap hari Anda baca, itu akan menjadi doa, ditambahi ya Latif ya Latif. Insya Allah apa yang akan kamu lihat nanti akan menjadi doa dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya dulu begitu juga ya. Nah, maka saya akan tularkan kepada kalian gitu ya. Nah, ini akan menjadi suatu momentum yang sangat luar biasa ketika berdoa menggunakan Asmaul Husna. Nah, oke. Jadi Mbak Erda tadi menyampaikan arti daripada ya Latif itu maha lembut. Maha lembut di sini kalau paling tidak kita juga mencontoh kelembutan dari sifatnya Allah. Mulai dari berkata, ya toh, sing ngomongnya kasar dadi sing apik, podo-podo ngomongnya ben bernilai ibadah, kita gunakan bahasa yang baik, syukur-syukur tambah lembut, ya toh. Ya, jangan miso-miso, ya toh. Nek miso-miso itu dosa, tapi nek menggunakan bahasa atau istighfar diganti. Misalkan kesandung ya, kesandung misalkan. Jedet misal. Biasanya orang tahu wirid. Asuik misalkan begitu ya. Nah, iki ora apik Mas, digantine ora apik. Nah, diganti jedet innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau astagfirullah. Nah, ini menjadi sebuah pahala yang luar biasa, Mas. Nah, pahala yang luar biasa. Nah, dilalah ketika kamu ngomong asuik gitu ya, didengar oleh anak kecil diterok ke, wah, orang ngajari apik ning elek. Maka ini bisa menjadi amal bukan amal baik tapi amal yang buruk. Ketika kamu mengajarkan hal yang baik, ketika Anda nanti meninggal, kebaikan itu masih diaplikasikan kepada orang lain walaupun itu ilmu, maka itulah yang disebut jariyah. Walaupun sudah meninggal tapi terus mendapatkan pahala dan pahala. Nah, maka nek kejedot misalkan itu ya, astagfirullahaladzim ya Mas Fadel, itu ya, diteroknya karo adine, wah tiru-tiru astagfirullah. Nah, itu sudah menyebarkan syiar agama itu tanpa memaksa, yaitu sifat kelembutannya Allah tadi ya Latif. Jadi perilaku, perbuatan, ucapan kita gunakan dengan sebaik mungkin dan selembut mungkin seperti asma Allah, yaitu ya Latif. Bisa dipahami Mbak Mas semuanya? Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk hari ini biar tambah mantep nyambung gitu, tugasnya silahkan Anda resum bab 1. Sudah download semua toh untuk buku paketnya? Sudah ya? Jadi tolong diresum, diringkas bab 1 tentang aku selalu dekat dengan Allah melalui Asmaul Husna, dirangkum, diringkas. Nggak usah banyak-banyak, yang merasa Anda itu ini penting ini. Asmaul Husna itu artinya ini, ya. Kemudian secara terminologi, secara etimologi apa?
dalilnya apa gitu, fadilahnya, manfaatnya apa. Nah itu nanti diringkas, kemudian setelah selesai Anda foto, kirim ke grup, di grup apa namanya, MIPA 5 itu ya. Nah itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh loh bertanya selain konteks ya, silahkan bertanya, tidak apa-apa. Ada yang ditanyakan Mas Mbak semuanya? Yuk Mas Arjuna, Mas Juna, kalau mau bertanya silahkan. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Jadi saya simpulkan ya, kalau tidak ada yang tanya. Jadi Asmaul Husna itu kita mencontoh sifatnya Allah tadi, yang baik-baik tadi dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang baik-baik, saling menyayangi kepada sesama manusia, berbuat baik, ya. Kalau kita kelebihan rezeki ya kita berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan atau berhak, gitu ya. Kemudian kita juga berbicara yang baik, yang lembut. Syukur-syukur bisa mengajarkan yang lebih dari itu, tapi yang baik loh. Saya tidak mengajarkan yang buruk, tapi yang baik saja. Kalau yang jelek jangan diajarkan. Itu cukup untuk diri sendiri, dan kalau bisa di-delete, dihapus. Baik, kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan sekian pertemuan melalui Google Meet daring pada pagi hari ini. Tugasnya meresum atau meringkas bab 1 di bagian Asmaul Husna ya. Selesai difoto, kemudian dikirim di grup MIPA 5. Mas Vito, halo? Halo Pak. Bisa mendengar saya? Bisa Pak. Tugasnya apa tadi Mas? Meresum bab 1. Oke, terima kasih, berarti paham ya. Muhammad Sadewa, halo Sadewa? Iya, Pak. Oke, tugasnya tadi apa Mas? Meringkas bab 1 tentang Asmaul Husna. Oke, siap. Ada yang ditanyakan tidak Mas Sadewa? Tidak, Pak. Ya. Nanti nih misalkan di sini malu bertanya, japri saya boleh ya? Atau video callan dengan saya juga Iya, boleh. Pak. Santai saja. Santai saja. Kalau dengan saya santai saja. Kalau masih konteks dalam pembelajaran, kalau saya bisa saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak bisa, nanti insya Allah akan saya tanyakan kepada guru saya yang bisa. Begitu ya Mas, Mbak semuanya. Sudah saya simpulkan. Saya tutup dengan salam dan hamdalah bersama. Sebelum saya salam, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.